Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Satria Rizky. Di sini saya akan membacakan peta konsep tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Dan beginilah peta konsepnya. Oke, lanjut. Yang pertama ada perdagangan. Indonesia termasuk dalam jalur perdagangan internasional pada abad ke-7 Masehi sampai 16 Masehi, sehingga para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India turut berdatangan untuk berniaga. Selain berdagang, mereka turut menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat yang waktu itu masih menganut Hindu dan Buddha. Selanjutnya ada perkawinan. Para pedagang muslim yang singgah kemudian banyak yang menetap di Indonesia, sehingga dari mereka ada yang menikah dengan putri bangsawan dari kerajaan pribumi. Perkawinan yang dilakukan pun telah berlangsung secara islami, yang mana pada kala itu masyarakat pribumi sudah banyak yang mengucapkan kalimat syahadat. Tasawuf. Dakwah Islam melalui ajaran tasawuf cukup mudah diterima oleh masyarakat karena ajarannya mementingkan pembinaan moral yang penuh dengan kelembutan, kepedulian pada sesama makhluk serta sesuai dengan kebutuhan jasmani terutama rohani, sehingga menjadi solusi dari problem yang dihadapi manusia dewasa ini. Pendidikan. Setelah banyaknya penganut Islam di Indonesia, para pendakwah membangun pondok pesantren dan masjid yang mana digunakan sebagai tempat berkumpul untuk belajar syariat Islam dan pembinaan calon ulama. Kesenian. Cara ini dilakukan oleh Wali Songo ketika menyebarluaskan ajaran Islam di Pulau Jawa. Mereka menjadikan pertunjukan seni dan budaya bernuansa Islami sehingga masyarakat menyukainya. Politik. Strategi dakwah melalui jalur politik memiliki efek besar. Jika suatu pemerintah dipimpin oleh seorang raja yang telah menganut Islam, maka banyak rakyat yang secara sukarela memeluk agama yang sama dengan pemimpin mereka. Oke, di sini ada tahapan dakwah. Yang pertama adalah pengenalan agama. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Penyebarannya baru terjadi pada sekitar abad ke-12. Pada awalnya Islam diperkenalkan melalui para pedagang muslim Arab. Setelah itu lewat aktivitas dakwah yang dilakukan para ulama. Pendalaman agama. Masyarakat belajar tentang ilmu agama yang lebih dalam dan menekuninya seperti fikih yang mengajarkan tentang tata cara sholat, wudhu, puasa, haji, dan sebagainya. Pengembangan intelektual ke arah pembaruan. Kemajuan intelektual pengetahuan dalam disiplin ilmu agama yang meliputi tafsir, hadis, kalam, dan fikih, sementara kemajuan dalam ilmu umum mencakup filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, dan geografi. Kematangan intelektualitas. Tahapan kematangan intelektualitas dalam dakwah Islam di Indonesia menandai sebuah era di mana pemahaman dan pengamalan Islam tidak hanya sebatas ritual tetapi juga melibatkan aspek intelektual yang mendalam. Pada tahap ini umat Islam semakin aktif dalam menggali, memahami, mengembangkan ajaran Islam secara kritis dan rasional. Kesimpulannya adalah strategi dakwah Islam di Indonesia sangat beragam dan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan politik pada masanya. Kombinasi dari berbagai strategi ini telah berhasil menjadikan Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.